Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal kiram wal muhtaram, para asatid wal ustadzat, para alim, para ulama, wabil khusus guru-guru kita, guru saya Al-Mukarram Al-Ustadz Jamaluddin, para guru pembimbing kita Al-Ustadz Ahmad Ghazali, Al-Ustadz Musa, Al-Ustadz Hasan, Al-Ustadz Abdul Aziz HMS SPD, Ustadz Iib, para asatid lainnya, pengurus jajaran DKM Musola Ar-Rahmah Pasir Putih beserta jajarannya, para aparatur pemerintah, Bapak RW Fahru Rozi, dan juga para bapak-bapak RT, para hadirin wal hadirat, kemudian juga para pemuda-pemudi Majlis Ta'lim Arisma Masjid Jami Ar-Rahmah yang berbahagia, segenap rekan-rekan pemuda yang tergabung dalam kepanitiaan miladnya Majlis Ta'lim Arisma yang keempat, tim hadroh, tukang sound, tukang kamera, mana ini bocah? Kameranya mana? Nyetain baik-baik ini dia. Hidup ini. Hidup. Masuk TV. Pas mati lampu. Semua hadirin jamaah yang berbahagia, sebelum sedikit yang akan saya sampaikan terlebih dahulu, mari kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin serta nikmatnya yang telah dan yang selalu diberikan kepada kita semua, sehingganya alhamdulillah dengan nikmat tersebut masih dapat kita diberikan kesempatan kesehatan untuk bersama-sama hadir berkumpul bersilaturahim bertolabul ilmi. Ya mudah-mudahan niat langkah kaki kita dari rumah sampai ke masjid ini tercatat sebagai amal ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikut ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Insya Allah kita pun termasuk di dalamnya. Kelupaan ada Banser ketuanya, ada yang namanya Ansor juga. Ya maafin kalau ngopi bareng tadi ya, ngapa kelupaan pisan, maafin ya. Hadirin jamaah yang berbahagia, saat ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mensyukuri atas nikmat dan karunia-Nya. Karena apa? Pada hari ini sampai saat ini kita masih dijadikan pribadi-pribadi yang beriman. Islam sebagai agama kita yang kalau kita katakan an-na'taqida anna Allah ta'ala ilaha wahida wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya, maka dari itu kita kalau mengaku Islam, yang mana Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman, sallama yusallimu tasliman, yang artinya kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala peraturan-peraturan yang Allah berikan kepada kita yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah pada jedok bae Kak. Sallallahu alaihi wasallam. Kudu disuruh bae andainya. Yang mana pada saat ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Majlis Ta'lim Arisma, namun pada hakikatnya kita duduk di taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kebenaran
Kebenaran yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka dari itu kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala kita dijadikan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun banyak kekurangan sama diri kita, akan tetapi wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita percaya risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebaikan dan juga kesempurnaan. La yu'minu ahadukum, tidak dikatakan orang itu beriman hatta takuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak dikatakan orang itu beriman kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan di atas segala-galanya, daripada dirinya, keluarganya, anak-anaknya, bahkan semua manusia, tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas segala-galanya. Maka dari itu selaku umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita berada di sini. Hadirin jamaah yang berbahagia, ini saya ngomong formal amat ya. Pada ngerti itu ketinggian udah kayak Kapolri pisan ya. Kita mau bocah kampung sini kalau ngomong ngaco-ngaco dikit romannya mah kita dibeledik ini. Maafin ya, kita orang sini takut kalau ngomong sama kompang apa kampung sendiri mah kan rada ribet bu. Itu si Asi yang ngomong, ya anak Bang Rokib itu si Rohman lagunya mentah pisan. Ini mah lagi action be ini hampir ketipu nih orang nih. Tadi saya lihat banyak banget aki-aki sama nenek-nenek lewat. Kata dia mah ini lampu dipa ini. Ya mana ada anda orang pantas bisa andainya. Mohon maaf ini bahasa saya begini agak pelan ya karena saya lagi lungsai banget. 2 malam begadang bu, 2 malam. Alhamdulillah begadangnya manfaat. Tapi mudah-mudahan kita sehat semua ya. Guru-guru kita doain sehat semua. Hadirin jamaah yang berbahagia, ini ibu, ini adalah warisan orang tua kita yang kudu kita jaga. Yang mana ketika orang tua kita dulu cuma bisa nanemin doangan bang. Orang tua nih nanemin. Yang namanya nanemin, kita mah tinggal metikin, kita mah tinggal yang namanya ngerawatin. Bener. Coba kalau nggak ada orang tua kita dulu yang nanemin kampung kita, ada majlis taklim, ada majlis zikir, ada yang namanya di situ ada yang namanya majlis-majlis yang memang ditanamkan ilmu agama. Orang tua kita udah nanemin itu sejak dulu, tinggal kita ngerawatin doang. Kalau kita pintar ngerawatinnya, insya Allah buah daripada hasilnya, daripada perawatan itu dengan pupuk, dengan tumbuhan yang sehat, insya Allah buahnya pun akan baik. Ini majlis talim warisan orang tua kita dulu, yang kita rawatin. Bahasa katanya bang, kalau kita nanemin puunan, kemudian puunannya gede, insya Allah yang namanya burung-burung acan mah pada nemplok di puunan itu, bener-bener. Yang mana burung nemplok pada saat itu dia bernyanyi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka dari itu ketika kampung kita kagak ada tanaman pisan, gersang urusannya. Yang ada cuma alang-alang doangan. Yang mana alang-alang itu ketika burung juga yang menclok di situ, alang-alang makan cabangnya yang namanya rungsep begitu. Bener-bener. Yang namanya alang mah, yang namanya alang-alang penghuninya curut, yang namanya alang-alang penghuninya ulah bedudak, ya ama yang namanya tenggarangan, rase, ya jelek banget tuh isinya alang-alang. Maka dari itu kalau rase ketemu rase berantem urusannya bang, ulah ketemu ulah berantem, bener-bener. Kodok ketemu kodok berantem dia. Tapi kalau burung kagak ada berantemnya.
Maka dari itu majlis ini dirawatin. Yang namanya tanaman orang tua mah kudu dirawatin. Maka dari itu ketika ada guru-guru itu yang mengajar kita tentang ilmu agama, ditanemin ilmu agama di situ, berarti wasilahnya buat menghidupi daripada tanaman orang-orang tua kita dulu. Sebab yang namanya tanaman kalau disiram kita mah tinggal metikin. Dulu orang tua kita ngerawatinnya Masya Allah, dari tanah yang keras jadi empuk, dipacul, dioreain, ditanemin yang namanya pohon paya sampai berbuah. Itu pohon paya orang tua kita meninggal dunia, paya siapa yang nikmatin kalau bukan anak-anaknya sama cucu-cucunya. Ini tradisi kita, kita tanemin, kita pertahanin sampai kita nanti ketemu dengan penerus-penerus kita nanti. Maka dari itu ketika kita punya jatah hidup, manfaatkan hidup itu dengan sebaik-baiknya. Orang tua dulu Bu ngajarin kita dari emak kita umur 4 bulan 7 bulan tuh ada tarbiyah di situ. Yang namanya 4 bulan kan Bu, kadang-kadang orang sini nih sendiri kadang-kadang apa melaksanakan yang namanya selamatan. Apa kagak ada dalilnya? Kagak mungkin orang tua kita dulu kalau nggak ada dalilnya berbuat itu. Paham tuh? Falam mata gosyaha tuh katanya ketika Siti Hawa hamil kecil, hamlan Habibah, ketika itu Siti Hawa sedang hamil kecil, kalau kata kita ngidam bahasanya. Cuma Siti Hawa ngidamnya beda sama ibu sekarang. Ibu-ibu sini ngidamnya kagak ada, banyak dipinta. Kenapa? Karena surga udah ada apaan baik. Beda sama orang sini kalau ngidam kecil, mohon maaf, apaan baik yang kagak musim dipinta. Bener-bener Bu, ribet urusannya, laki sungsang sumpel nyari. Pengalaman bini saya Bu, lagi beranak, lagi bunting, mohon maaf lagi bunting, minta yang namanya kepiting. Kepiting saya belum pernah makan yang namanya kepiting. Saya sungsang sumpel, biasanya kepiting di tukang pecel banyak pisannya, itu tumben kagak ada itu. Akhirnya apa? Ketemu di mana? Saya kagak ketemu itu kepiting, sama mesen soto babat. Saya pulang, saya kirain mah apa dimakan, kagak mau, marah kali kepiting kagak dapet, soto diembat juga Bu. Hah? Berarti kan bini kita kan nyusahin juga ya kalau begitu mah ya. Yang kagak ada diada-adain, tapi itu kewajiban suami. Kewajiban suami buat nyari itu. Ketika itu apa? Siti Hawa hamil gede. Nabi Adam alaihissalam apa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala umur 7 bulan di situ. Makanya ada bahasa yang namanya rojaan. Rojaan itu mengharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan baik, bahasa Arabnya rojaan. Datang itu bahasa ke Jawa jadi yang namanya rujaan. Datang ke orang Pasir Putih rujakan. Biar jelas ini. Ya, jangan kata mana katanya rujak, kagak ada dalilnya. Itu dangenan ada. Dulu Nabi Adam alaihissalam, Siti Hawa sedang hamil besar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa di situ doanya? Ada 7 yang namanya kebaikan di situ. Ada yang namanya dilaksanakan pada 7 hari. Rujaknya juga 7 rupa. Ada asam, ada manis, ada yang namanya pahit, ada yang namanya manis dan lain sebagainya. 7 rupa adanya. Dilaksanakan pada tanggal 7, pada tanggal 17, 27, pokoknya kagak jauh dari nomor 7. Sebab apa? Hidup kita 1 minggu itu 7 hari. Kita sekarang hari Selasa, kali besok meninggal dunia. Kagak mati juga. Ke Rebo masih nyari kerotok. Kemis masih megang joran. Lah ini kagak mati-mati ini orang. Jumat kondangan, kagak ada kondangan Jumat ya. Rohan ada kali ya, mulang tenong dia. Jumat kagak mati juga. Sabtu kagak mati juga. Kali mah Minggu kali. Minggu ketemu Senin masih hidup juga. Ya balik lagi ke Selasa. Begitu muter 7 hari. Makanya ada 7 yang namanya di situ. 7 rujak. Bahannya beda-beda dari yang mulai asam sampai yang manis. Kenapa? Karena ketika di situ kita sudah ditarbiyah oleh orang tua kita. Ketika lu berojol dari perut emak lu,
lo nanti di dunia merasakan yang namanya manis pahit kehidupan. Tuh kalau kudu ngerti. Ini udah dipikirkan sama orang tua kita dulu. Ketika kita beranak, apakah di situ sampai di situ perjuangan orang tua, ibu kita khususnya? Kagak. Diuji kasih sayangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diajarin sama babanya. Babanya juga mentang-mentang kori ya ajan ya pelan-pelan juga. Mentang-mentang kori ajan mantep pisan kayak kori pada biru itu bocah. Mentang-mentang kori tadi kori mantep banget suaranya ya. Saya dulu begitu. Gara-gara ya banyak makan kacang. Katanya mah jerawatan, bujuk tenggorokan saya jerawatan. Ya tapi begitu dulu karena saya kagak olah jadi magel urusannya begitu ya. Terus saya belajar lah itu. Kalau ajan jangan kenceng-kenceng depan anak yang baru lahir. Ketika itu ibu melahirkan antara hidup dan mati. Kalau seandainya ibu mati dalam melahirkan anak, syahid jaminannya. Karena pertaruhannya nyawa. Maka dari itu kasih sayang ibu kembali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Menyusui 2 tahun lamanya. Makanya bocah sekarang belagu banget tuh, pengantin muda biasanya tuh kagak mau yang namanya netain bocah. Katanya tetenya takut kempes, katanya. Belagu banget tuh bocah. Ya, belum jarumin lagunya gel. Kata dokter ini mah kudu jangan nyusu dulu ya, nyusu formula be. Yang namanya formula produk hewan bang. Kalau diminum ke bocah mohon maaf ada unsur hewani. Makanya bocah sekarang kalau disuruh ngaji mbayang moh urusannya. Emang makan susu sapi kan begitu, minum susu sapi dan lain sebagainya. Padahal ketika anak menyusui atau menyusui ibunya itu 1 sedotan 100 kebaikan bu. 1 nyotan bang 100 kebaikan. Kalau nyot kan 200 tuh ya. Nyot gopek urusannya tuh. Apalagi 2 tahun dinyot kempes tuh luar biasa bu. Ini bukannya jorok, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahwasannya apa? Ibu-ibu khususnya menyusui anak beda. Apalagi anak perempuan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya terhadap anak tersebut. Beda sama bapak. Kalau bapak mah cuma punya kasih doangan, tapi sayang kagak dapet. Makanya bocah kadang-kadang minta jajan, kadang-kadang enakan sama babanya. Emang apa? Coba kalau sama emak kita minta jajan, anak kita minta jajan, nangis mewek, emaknya alasanmu. Sebab apa? Emak ini orang ibu-ibu atau perempuan itu memproduksi seharinya 20.000 kata bang. Kalau orang lanang cuma 6 kata doangan. Makanya bininya rada weldes, udahnya bawel judes. Ibu-ibu bukan ibu-ibu sini sih. Ono Inggris kali. Kalau mana mah serem-serem amat ono ya. Ono ada yang serem banget ono sih. Oh maafin po ya. Ini mah lagi anu be. Udah mulai panas nih. Itu meriang-meriang dikit ini. Minum tolak angin sampai 2 mam ya, belum dibayar lagi. Ilok panitia kagak ngeluarin tolak angin, sampai tolak angin gua juga yang bayar. Tuh orang wadon 20.000 kata seharinya. Makanya bini saya mohon maaf kemarin 15.000 keluar kata, 5.000 lagi ntar pagi nih anak saya habis dipendelin sama dia. 20.000 kata. Makanya beda antara perempuan dengan laki-laki. Coba dah ibu-ibu atau perempuan yang pendiam, coba dah sekalinya marah mohon maaf sejarah 93 keluar dari pojok sono keingetan semua. Kenapa? 20.000 kata sehari. Lah kalau pendiam kan dipendem sekali keluar meleduk. Sejarah 93 keluar semua bang. Abang kan dulu begini, masa Allah tabarakallah. Coba lah tempo-tempo kita nanya ibu-ibu, oh mau kemana po? Kita nanya segitu doangan. Ini kita mau ke pasar ini ceritanya mau beli sayuran bang. Ustaz mohon maaf ini ya, namanya laki saya makan malas pisan ya. Boro-boro mau sembahyang, aja ngaji apa Ustaz? Tuh jawabannya banyak.
Kalau bocah laki, orang lanang ditanya mau kemana bang, beli rokok, cukup lah. Ibu-ibu banyak kata-katanya. Makanya apa, otak atau rambut daripada perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Rambut perempuan itu jumlahnya kurang lebih 285.000 helai. Kalau bocah lanang laki-laki biasanya 135.000 helai. Saya nggak ngitung, cuma baca. Lah ngapain ngitung rambut? Kenapa seperti itu? Karena apa? Perempuan itu nutrisi rambutnya lebih banyak, vitaminnya lebih banyak, makanya binatang di rambutnya betah. Utuh cowok pada betah. Nutrisinya banyak, vitaminnya banyak, makanya kadang-kadang dia kekedik. Kekedik, ngerti kekedik? Bocah pasir putih kagak ngerti kekedik, gegaruk. Itu tandanya ada reaksi, ada interaksi antara tangan dengan kulit rambut, sehingga kecerdasan yang ada. Makanya lebih cerdas perempuan kadang-kadang, bapak-bapak mah dikit urusannya. Lagian lola mikirnya. Kalau ibu-ibu alasan anaknya minta jajan, mak jajan mak, ntar be dulu ya, mak lagi anu dulu ini. Masuk ke dalam rumah, anaknya ngikutin, mak jajan apa mak, jajan sono tadi dari pagi belum jajan. Ntar dulu, mak lagi ngelepetin pakaian ini, ada be urusannya ya. Akhirnya apa, anaknya terus be ngikutin emaknya, mak jajan apa mak, itu mah kagak dijual tuh urusannya. Bener-bener ada be alasannya. Coba kalau kita, karena bapak punya kasih yang sangat luar biasa, anak nangis minta jajan pak jajan apa pak jajan, kagak dikasih bapaknya, nangis tuh bocah. Udah mana tuh bapak mau urusan begitu doang, cukup kasih. Bener. Makanya hati-hati sama perempuan. Sayangnya luar biasa, walaupun itu anak udah kawin, udah punya cucu, tapi emak kagak yang namanya lupa sama kasih sayang terhadap anaknya. Makanya hormatin ibu, apalagi ibu perjuangan sangat luar biasa. Kalau seandainya kita membandingkan daripada semua yang kita punya, ini kagak bakal kebales yang namanya jasa ibu buat kita semua. Kita hormatin orang tua kita. Nih di milad nih, udah cukup umur 4 tahun ya, bahasa kata bocah mah udah titah, udah tatah, udah minta ajan baik urusannya. Pak ajan, udah jajan baik urusannya ya, udah punya duit baik. Makanya Arisma romannya emang minta duit mulu nih, sama siapa kek ya. Yang penting satu catatan, istiqomah. Kita punya majelis gabungan yang mudah-mudahan guru-guru kita semua pada sehat semua, yang membimbing kita semua daripada pengajian-pengajian sepasir putih. Mudah-mudahan ini menjadi wadah kita untuk menjadikan pasir putih lebih baik lagi dengan adanya majlis taklim sepasir putih atau majlis taklim gabungan ini. Ini beda ya, saya lagi kurang sehat banget ini, maafin ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Doain saya biar sehat, semua guru-guru juga biar sehat, dan orang-orang tua kita, guru-guru kita yang sedang sakit, terutama Ustaz Hoir, DKM juga Ustaz Mija, katanya lagi sakit ya. Kita doain suratul Fatihah. Mudah-mudahan beliau-beliau semua pada sehat semua sedia kala. Allah punya mau, Allah punya urusan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Ridho illah wa li syafaati Rasulillah ala hadhihi niyyah as-shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan pulang dulu, ada door prize. Umroh apa katanya ya? Umroh. Umroh ke Kubam Mas. Ya manasik itu mah ya. Mudah-mudahan door prize-nya ada manfaatnya buat kita semua. Jangan pulang dulu, banyak piala, menang baik. Piala. Saya juga pengen piala. Kali be lomba pidato menang begitu. Maafin saya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.